Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today everyone? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hari ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran 8. Oke, siapkan buku paket kalian masing-masing. Before we begin study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Open your book 101. Arti ikhlas. Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau tidak ikhlas akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas merupakan sifat mulia yang ada di dalam hati. Ikhlas juga perbuatan hati. Ikhlas mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktikkan. Anak yang beramal dengan ikhlas disebut mukhlis. Jadi kalau ada orang yang berbuat ikhlas, sebutannya adalah mukhlis. Nah, ciri-cirinya adalah beramal dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Tidak mengharap pujian orang lain, tidak pernah terpengaruh pujian orang lain, tidak pernah mengharap imbalan pamrih atas sesuatu yang dilakukan, dan juga tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Itu ciri-ciri anak yang beramal dengan ikhlas. Oke teman-teman, sekarang adalah menerapkan perilaku ikhlas dalam hidup sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu gambar yang pertama adalah menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak. Nah, di hati kita harus tanamkan, oh iya, mama aku sedang memasak, sedang menyuci pakaian. Aku harus menemani adik bermain. Nah, itu niatnya pasang ya. Yang gambar kedua, membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kita membantu teman karena semata-mata kita membantu atas musibahnya. Lalu, gambar yang ketiga, membersihkan papan tulis dengan ikhlas, tidak mengharap pujian guru dan teman. Semata-mata kita membantu guru membersihkan papan tulis agar kita mendapatkan pahala. Lalu, gambar yang terakhir, belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita niatkan belajar agar ilmu kita nanti bermanfaat dan juga kita bisa menjadi orang sukses. Nah, jadi pasangkan niat kita dengan sebaik mungkin. Oke, teman-teman, kalau kita sudah mampu berperilaku ikhlas, maka apa saja nih yang kita dapat?
Yang pertama, hati kita menjadi bersih dari sifat tercela. Yang kedua, amal kebaikannya akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, yang pastinya mendapat pahala dan mendapat ridhonya Allah. Yang keempat, mendapat ketenangan dalam hidup. Yang kelima, terhindar dari perilaku dosa seperti ria. Apa itu ria? Perhatikan, kini aku tahu. Lawan dari ikhlas adalah ria. Ria artinya melakukan amal perbuatan baik agar orang lain bisa melihat, kemudian memberi pujian kepada kita. Kita menunjukkan niat kita berbuat baik agar dipuji oleh orang-orang sekitar. Nah, itu adalah riya. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas, jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas, itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta. Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir anak lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, Ya. buat anaknya. Sama-sama. Oke teman-teman, B. Mohon pertolongan. Artinya, mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Mohon pertolongan banyak macamnya. Ada yang mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Ada juga mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit. Ada juga agar terhindar dari bahaya. Dan ada juga agar sembuh dari penyakit. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang setiap hambanya meminta, berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5.
2. Menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Jadi teman-teman sudah tahu ya, hanya Allah lah tempat memohon pertolongan, tempat meminta, karena Allah Tuhan seluruh alam semesta. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan ditelantarkan. Allah lah satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta keselamatan, dan tempat berharap. Segala manfaat dan mudarat berada pada kekuasaan dan kehendak Allah. Oke, perhatikan gambar pertama adalah murid-murid yang sedang berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Nah, jadi teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Yang kedua, gambarnya adalah sebelum berangkat sekolah pamit orang tua dan mohon pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan. Biasanya kalau mau bepergian kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Doanya adalah Bismika Allahumma amut wa ahya. Gambar yang terakhir, sebelum makan berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan dan makanan itu menyehatkan tubuh. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Oke, perhatikan, kini aku tahu Allah berfirman dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Oke teman-teman, itulah materi hari ini tentang ikhlas dan memohon pertolongan. Semoga teman-teman paham ya dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tugas hari ini adalah kalian mengerjakan soal-soal latihan halaman 108. Yang dikerjakan adalah bagian A, B, dan C. Lalu kalian kirim tugas kalian, bisa WhatsApp, bisa GCR. Oke student, have a nice day, stay healthy, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.